dari hidung, buang dari mulut. Pelan-pelan, tarik nafas dari hidung, buang dari mulut, pelan-pelan. Genki akhirnya mau senang. Masih rasanya sentilan dulu ya. Mau mulai. Bro. Pasti kuat Genki. Nah, ini dokternya mulai ya. Jadi pertama. Tarik nafas dari hidung, buang dari mulut. Nafas dulu, buang dari mulut. Nafas ini mata tangan. Anestesinya udah finish. Kita tunggu obat biusnya bekerja dulu ya. Hai guys, tahu nggak? Aku habis sunat. Hah? Ya, tapi bukan disunat jin ya, beneran sunat sama dokter. Kalau mau tahu disunat jin itu mitos atau fakta, ikutin aku aja ya. Tapi sebelumnya aku mau masak untuk selamatan nih. Yes, ikimashou! Nah, guys, as an Indonesian people, pernah denger nggak sih fenomena disunat jin? Atau kamu atau anggota keluargamu ada yang pernah ngalamin? Ih, kok horor juga ya guys? Tapi disunat jin beneran ada nggak sih? Mitos atau fakta tuh? Tos, soalnya belum pernah ada jin yang bilang sama gue kalau dia bisa nyunatin. Setahu gue jin itu udah sibuk bisikin, nggak bakal sempet dah dia nyunatin. Disunat jin itu menurut saya fakta sih, karena kejadiannya nggak cuma 1-2 kali orang aja, tapi banyak yang kejadian seperti itu. Itu mitos dong, karena sebetulnya itu cuma kondisi kulit aja yang tertarik, dan biasanya anak yang ngalamin pasti ngerasa kesakitan. Dari situ orang tuanya tahu dan ngecek dan menyimpulkan kalau itu disunat jin. Padahal itu secara medis memang lumrah kadang terjadi, cuma bahasa medisnya sih kurang paham juga. Ya, disunat jin itu mitos karena yang bisa nyunat itu cuma kedokteran atau orang-orang seperti kita, bukan makhluk astral kayak jin. Yap, bener banget guys. Disunat jin itu totally mitos. Kenapa ada istilah ini? Ya karena mayoritas masyarakat Indonesia tuh suka banget sama yang mistik-mistik. Padahal mah secara medis peristiwa seperti itu disebut parafimosis. Jadi pada kondisi ini biasanya anak-anak akan merasa kesakitan. And kalau nggak ditangani dengan cepat, bisa-bisa terjadi komplikasi yang lebih serius. So, udah tahu kan jawaban sebenarnya? Jadi jangan heboh lagi deh. Okidoki, kita lanjut ikut Genki nih. Karena udah bertahun-tahun tinggal di Indonesia, Genki mau ikutin budayanya. Setelah sunatan, pasti ada selamatan kan? Ini dia menunya. Eits, tapi lihat dulu dong cara bikinnya. Bohong. Udah lama jadi udah sakit. Oke guys, kenalin Tante Imer. Annyeonghaseyo. Ya, hari ini Genki mau dibantuin Tante masak untuk selamatan nih. Tahu nggak sih guys, selamatan berasal dari bahasa Arab, salamah, yang berarti selamat, bahagia, dan sentosa. Nah, selamatan ini termasuk tradisi ritual yang dilakukan oleh warga plus 62, terutama yang berada di tanah Jawa, Sunda, dan Madura sebagai ungkapan rasa syukur. Biasanya sih doa bersama atau bagi-bagi makanan dengan keluarga. Genki, bahannya itu biasanya ayam kampung. Ayam kampung Ya, ya? ayam kampung yang jantan. Oh gitu, Ya. kenapa pakai ayam kampung yang jantan? Supaya rasanya lebih gurih. Oh, lebih gurih ya? Lebih gurih dan emang biasanya ingkung pakai ayam jantan. Dan itu ingkung itu tidak, dia posisinya harus begini seperti bersujud. Nah, kepalanya juga harus berdiri begini. Oh gitu? Jadi dia tidak dimekarkan begini dan harus ada jeroan ayamnya. Oh gitu? Menu selamatan biasanya sih nasi tumpeng dengan lauk pauk.
tapi nggak menutup kemungkinan dibikin sajian yang lain. Ingkung ayam sendiri berasal dari kata menengkung, yang berarti memanjatkan doa kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Makanan ini udah ada sejak kerajaan Jawa zaman dulu. Ayam dipercaya sebagai lambang dari rasa syukur dan kenikmatan yang didapat di dunia karena kuasa Tuhan. Dalam banget ya guys filosofinya. Oke, ini sisanya kita tumis. Tumis apa kalau bahasa Jepangnya? Oh, tumis itu kayak itameru. Itameru, oke. Itameru. Dimasukkan daun serai, Oh, daun orang salam, daun jeruk, semua daun. dan lengkuas. Ya, Oh, gitu. Tumis. sudah harum, kita masukkan santan sekitar Santan. 200 ml. Ya, aduk lagi. Aduk lagi. Aduk lagi dan air. Wah, dan air juga. Udah gak apa-apa des. Oke. Udah gak apa-apa des. Aman, Terima aman. kasih aman. Lalu masukkan ayamnya. Ini ya. gitu. Nah. Ini. Oke, sisa bumbunya juga boleh kita masukkan. Guys, masak ingkung ayam biasanya butuh 4 jam. Tapi kali ini cukup diungkep selama 45 menit. Karena sebelumnya udah direbus duluan sama Tante Imel. Jadi udah sedikit matang. Sambil nunggu, masak ayam kalasan dulu kali ya. Katanya sih gampang guys. Bumbunya pakai bawang merah, bawang putih, ketumbar, gula merah, garam, dan air kelapa. Semua bumbu ini dihaluskan. Nah, Oh gitu. ya, kompornya dinyalakan. Oh nyala. That's it. Diungkep sampai lembut ya guys. Nggak susah kan? Ini namanya ayam kalasan kan? Kalasan. Kalasan itu artinya apa? Kalasan itu hidangan ayam yang berasal dari sebuah daerah namanya Kalasan. Oh gitu namanya. Di Sleman, Yogyakarta. Oh, Udah pernah ke Jogja? Pernah. Pernah. Keren, Oh kan? gitu. Ya. Nama daerah ya? Nama daerah. Ayam kalasan juga sajian khas Jawa Tengah guys. Intinya sih ayam goreng, tapi menggunakan bumbu rempah khas Indonesia. Makanya rasanya bisa gurih dan enak deh pokoknya. Dirilis sejak tahun 1952, ayam kalasan jadi salah satu yang harus dicoba kalau lagi ke daerah Jogja. Tapi bikin sendiri juga bisa kok. Belajar masak aja sama Tante Imel yang punya kursus masak cooking class di Jalan Taman Puncak Mas Golf, Bogor. BTW, ingkungnya udah jadi nih guys. Airnya juga menyusut. Kalau kayak gini, udah bisa langsung disajikan. Jangan lupa, siapin piring yang udah dihias dengan berbagai sayuran ya. Biar penampilannya cantik. Ayam. Nggak sabar. Tapi masih ada ya? Masih ada. Kalasan. Kalasan. Aku tunggu kalasan. Nek. Wush. Ayam kalasannya juga ready. Eits, tapi belum jadi deng. Setelah direbus, masih harus digoreng lagi. Tiriskan dulu dari air rebusannya. Udah berwarna kecoklatan ayamnya. Bisa diangkat deh guys. Kirei. Aku bantu. Ya. Jaga. Bantu jaga. Minyak. Oh. Oke, kita tiriskan dulu. Nanti baru kita plating di sini. Oke. Ya. Cakep banget nih. Kita taruh di sini. Wow. Tunggu. Nah, Ada sambal Gengki. mata. Iya. Jadi ini saya modif dengan sambal mata, Gengki. Oh, Jadi, gitu. perpaduan Jogja dan mata dari mana? Oh, dari Bali. Bali. Oh. Oke. Yes. Aku paling suka sambal mata. Sambal mata. Aku mau makan tapi aku harus tunggu teman-teman. Teman-teman. So, Coba teman-teman. ditelepon dulu teman-teman. Iya ya, Cepetan. harus cepat. Biar ini masih panas kan. Mau nggak bisa sabar. Yuk, Aku tunggu ya. sip. Disisit, ayam ingkung dan kalasan. Menu spesial untuk selamatannya Gengki. Kayaknya Gengki udah gak sabar banget nih mau coba masakannya sendiri. Guys, karena masih pandemi, ngundangnya gak boleh banyak-banyak ya. Cukup kerabat terdekat, yang penting kan doanya ya. Cocok, sugoi.
mashita. Ayo kita makan. Itadakimasu. Tapi beneran ingkung ayam dan ayam karasang Karasang. itu rasanya beda ya, beneran. Ingkung ayam itu rasanya gurih dan juicy, dan dagingnya beneran empuk sekali. Jadi cocok sama nasi dan sayur ya. Tapi ayam arasang, Karasan. karasang, arasang. Kalasan. Itu rasanya Sweet, lebih manis. manis dan apa ya, kulitnya crispy gitu ya. Jadi mungkin orang Jepang Suka nggak lebih kira-kira? Suka, mungkin dua-duanya suka, tapi lebih suka yang ingkung. Ingkung, jadi mau aku suka banget sos ini. Mau sos ini sama nasi aja udah cukup gitu. Bener, Iya nggak bener. pakai ayamnya. Iya. Mau ini aja udah enak. Oke, jadi tonton terus, tahu nggak sih? Makin tahu makin banyak ilmu. Dan jangan lupa 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Oke, dadah. Oke, Genki kita sekalian pamit ya. Makasih. Pamit. Ya tunggu. Amplop mana? Aku belum terima ya amplop. Iya dah. Aku senat untuk amplop. Oh, ada Kai. Oh, terima kasih. Ya, makasih ya. Dapat amplop. Ya akhirnya. makasih. Asyik. Berapa kana? Hah? Oh, kenapa kosong? Kenapa kosong? Kamu minta amplop tadi, bukan minta uang. Kalau di sini ngomongnya jangan ini belak-belakan aja, mana uang? Bukan. Maksud aku uang.